Peti untuk diberangkatkan. Kita akan pujikan lebih dahulu, percaya pada Yesus itulah untungku. Percaya pada Yesus itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku. Hidup senang selamanya. Percaya pada Yesus itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku. Hidup senang selamanya. Percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku. Hidup senang selamanya. Sekali lagi, percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku. Hidup senang selamanya. Betapa beruntungnya kehidupan kami memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dalam segala hal hidup kami menerima penghiburan yang daripada Tuhan. Di tengah dunia yang penuh dengan kesukaran, tetapi firman-Mu menjamin kehidupan kami, kebahagiaan kami, ketenangan kami, kekuatan, kepuasan kehidupan kami, seperti firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan. Betapa kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin sungguh-sungguh di dalam pengikutan kami kepada Tuhan, supaya kesetiaan kami merupakan kesetiaan yang teruji, kesetiaan yang sudah boleh berlanjut sampai pada akhir saat kehidupan kami boleh dipanggil oleh Tuhan. Baik itu hidup seperti yang dialami oleh Ibu Parti, terlebih kehidupan kami mau saat Tuhan datang kedua kali, hidup kami terpanggil dalam keadaan hidup boleh menjadi mempelai perempuan Tuhan. Terima kasih Tuhan baik, Tuhan mengasihi kehidupan kami. Terima kasih hari ini kami datang kembali berdoa. Kami akan Tuhan memberangkatkan jenazah dari Ibu Parti ini. Sebelumnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi penghiburan bagi keluarga di tempat ini, supaya boleh mempermuliakan nama Tuhan, menyertai ibadah dari awal sampai akhir dalam pimpinan tuntunan urapan Roh Kudus-Mu. Kami serahkan ibadah kami Tuhan. Terima kasih, pakai kami semua, pakai hamba-Mu Tuhan, untuk boleh menjadi saluran berkat yang besar buat sidang jemaat juga bagi hamba-Mu sekaliannya. Terima kasih Tuhan. Tetapi kami tahu saat kami Tuhan mendengar firman, setan berusaha mengganggu kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, untuk bungkus kami dalam kuat kuasa adalah Tuhan. Layakkan kami bersatu hati memanggil nama Tuhan untuk mengusir segala setan pengganggu itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Setan pergi keluar, Tuhan menghancurkan dengan kuasa adalah Tuhan. Memelihara kehidupan kami, hati kami, rumah kami beribadah Tuhan, supaya dengan tenang kami boleh beribadah kepada Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya firman-Mu boleh kami mengerti, juga boleh menjadi dasar untuk pengikutan kami selanjutnya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami menikmati semua berkat firman ini, dan kami peralaskan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami, tapi sebagai mempelai pria surga kami persembahkan, kami paaskan doa ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
Kita akan mendengarkan firman sebentar lebih dahulu menjadi dasar untuk kita boleh mendapatkan penghiburan yang di dalam Tuhan, sehingga kita semua bisa tetap terhibur, tetap sukacita, meskipun ya kita dikatakan tadi pagi ketika menerima berita rasanya ya kalau hari ke depan mungkin saya sampaikan seperti itu. Semoga sudah menjadi satu pembaruan buat kita semua. Hari pagi sempat setelah saya mendengarkan kabar, saya hendak kemudian menyampaikan di grup gereja ya pemberitahuan ya berita bahagia. Nah, gitu ya. Jadi ke depan tidak ada lagi berita duka. Sebab bagi kita mungkin yang ada ini kita masih berjuang, tetapi bagi Ibu Parti ini merupakan satu berita sukacita bahwa beliau sudah mengakhiri pertandingannya tetap sampai akhir di dalam Tuhan, dan kita bersyukur. Tinggal kita ini yang masih hidup, yang masih harus berjuang untuk kita bisa tetap setia ya sampai akhir ya, sampai Tuhan datang kedua kali. Kita akan membaca lebih dahulu Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11, ayat yang sudah sering kali kita baca. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Begini firman Tuhan ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita tahu ayat ini sudah berulang kali kita membaca ya, bahkan beberapa sudah mungkin menjadikan ayat ini menjadi ayat emas ya. Alkitab mengatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Masing-masing punya waktu-waktu yang indah. Jadi kalau hari ke depan nanti disampaikan bahwa ya berita bahagia, jangan sampai nanti ada, kita tidak mengharapkan itu ya, tapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan belum datang, mungkin akan ada seperti itu ya, ada berita bahagia ya. Kebanyakan berita bahagia itu hanya pernikahan, kelahiran anak, itu berita bahagia. Tapi seringkali sampaikan kematian itu berita duka cita. Makanya kita tidak boleh kemudian mengucapkan ikut berduka cita ya, karena kita ini punya Tuhan, punya penghiburan. Jadi keluarga, pastilah keluarga tidak berduka cita ya, sebab memang sudah kita mengenal firman Tuhan, sudah ikut pengajaran begitu lama. Demikian juga dengan Ibu Parti, ini sudah waktunya. Jadi tidak bisa diperpanjang atau kemudian atau dipercepat, tidak bisa. Ini sudah waktunya ya, artinya indah pada waktunya ya. Inilah ya waktu terindah yang Tuhan berikan saat Tuhan memanggil. Jadi indah itu bukan ketika dapat berkat makanan, ketika dapat berkat minuman, ketika dapat berkat-berkat yang membuat bahagia kemudian dikatakan wah berkat indah pada waktunya. Tapi ketika kemudian ada kematian, wah ini bukan berkat, ini musibah ini. Tidak seperti itu ya. Jadi kita semua mengerti bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita punya waktu masing-masing. Kita berharap pada waktunya itu sesuatu yang indah. Bagi kita sesuatu yang indah. Ya, kita tidak kemudian mengharapkan ya dipanggil dalam keadaan, tetapi kalau Tuhan izinkan, tetap itu adalah bagian yang terindah. Jadi jangan sampai kemudian keliru. Nanti jangan sampai wah ada musibah, wah ada duka, wah ada kesulitan. Tidak ya. Jadi ini merupakan berita bahagia. Jadi ke depan akan disampaikan itu kalau Tuhan kehendaki. Kita tidak memastikan, saya pun juga tidak memastikan. Kalau bisa sampai Tuhan datang kedua kali, kita tetap dalam hari hidup ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ya ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi memberikan kekekalan. Kekekalan apa? Kekekalan akan kesetiaan, kekekalan akan kesungguh-sungguhan. Jadi Ibu Parti ini sudah kita sampaikan, kalau sampai kemudian tidak ada COVID, tidak ada larangan dari pemerintah untuk apa yang lansia datang
ke gereja dilarang karena sudah umur, akan tetap ke gereja pasti. Sudah kita sampaikan, orang pengajaran itu bukan imannya seperti kerupuk, gampang masuk angin, gampang melempem, tidak. Ya, percayanya kita dalam pengajaran ini satu kepercayaan yang sungguh-sungguh, bukan satu kepercayaan yang kemudian bisa kemudian ditumbangkan. Jadi kita mohon kemurahan Tuhan, ya. Jadi ini merupakan berita bahagia, dan inilah yang Ibu Fardi sudah terima, kekekalan di dalam hatinya. Maka inilah yang sudah Tuhan tetapkan. Sekali lagi, bagian masing-masing. Ialah kekekalan itu dapat kita terima, ya, dalam pekerjaan, dalam usaha kita, dalam jerih payah kita di dalam Tuhan, ya. Ayat 3 dalam firman ini, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Makanya kita sampaikan seperti hari Kamis kemarin, kita tidak tahu kapan Tuhan datang kedua kali. Kita tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah kita setia sungguh-sungguh sampai akhir. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai kemudian kita keliru. Ya, Yakobus pasal 4. Satu lagi kita berakhir, ya. Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17, ya. Begini firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kamu berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Ini di garis bawah, ya. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Sudah seringkali kita mengatakan, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sehingga kemudian banyak menyampaikan, hidup manusia itu sekejap, hanya seperti uap saja. Yang kita sampaikan itu bukan uapnya. Uap itu hasil dari pembakaran, ya kan? Hasil dari pembakaran. Uap itu bisa berguna, bisa tidak. Kita dulu yang kemudian sudah pernah mengalami cerita-cerita pada masa-masa penjajahan, ada ketel uap. Uap itu bisa digunakan, ya, ada manfaatnya. Jadi bukan kemudian manusia itu seperti uap yang kelihatan sebentar kemudian hilang, lenyap. Uap seperti apa? Selama hidup itu ada gunanya. Bukan karena uap kemudian wah sudah. Tidak. Tapi ada gunanya. Seperti Bu Fardi, setia. Ibadah setia. Mulai dari Ngunut sampai Tulungagung, setia. Jadi hidupnya itu tidak seperti uap yang kemudian ya uap hilang itu saja, bukan. Tapi uap yang ada gunanya. Dari hasil pembakaran, uap itu dihasilkan. Ya, kita dari pagi sudah bicara api itu api apa, semangatnya seperti apa. Ya, sepuh tetap mau ibadah meskipun dalam keadaan yang terbatas. Semangat itu tetap ada. Sehingga uapnya itu uap yang berguna, bukan uap yang hilang begitu saja. Makanya kita sampaikan, ya, di sini, apakah arti hidupmu? Jadi hidup itu ada artinya. Seperti uap tadi. Uap itu bisa ada artinya, bisa ada gunanya. Jadi dalam hidup kita yang dikatakan mungkin hanya mampir ngombe, ya, tapi mampir ngombe itu, ya, itu hanya istilah saja. Kalau seperti uap itu ada yang berguna. Jadi bukan kemudian sekejap kemudian hilang seperti tidak berbekas, seperti tidak ada gunanya, seperti tidak ada artinya, tidak seperti itu, ya.
Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Hidup itu selalu terikat dengan Tuhan. Kemanapun melangkah, dalam perjalanan apapun, selalu terikat dengan Tuhan. Sehingga hidup itu ada gunanya. Menjalani hidup itu ada gunanya. Ya, jadi keluarga yang masih ada tetap dalam keadaan setia. Kalaupun toh dikatakan uap yang berguna, bukan uap yang hilang seperti lenyap, itu tidak, tapi yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang boleh mengatakan manusia seperti uap, silahkan, tapi kita menjadi manusia yang berguna. Untuk apa? Untuk Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita salah. Ya, dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi ada sesuatu yang harus kita perbuat. Dari mana kita tahu kebenaran? Kita sudah belajar dari firman. Itu ya, Ibu Parti sudah menyelesaikan apa yang jadi tugas dalam hidup yang Tuhan percayakan. Sekarang sudah mendapat panggilan bahagia. Ya, sudah bukan saatnya kemudian ditangisi. Ya, mungkin kita menangis, mungkin kita bisa kemudian mengungkapkan dengan air mata. Tapi terutama ibu sudah dalam keadaan bahagia, sudah dalam keadaan senang. Jadi ini berita bahagia, ini bukan berita duka cita. Karena ketika masih hidup, Bupati menjadi uap yang bukan uap yang hilang, itu bukan, tapi uap yang berguna buat Tuhan. Ya, berguna buat pekerjaan itu. Kita masih ingat, kemudian ibadah doa, semalam surut ya, tadi bawa makanan, ya kadang bawa black roti itu. Kalau dipikir sudah sepuh, kami masih memperhatikan pekerjaan itu. Ada gunanya, bukan soal harga, perhatian itu yang kita tahu. Ya, jadi kita tahu dan kesetiaan, ya, dan kesetiaan. Terakhir, ya di dalam Yehezkiel pasal 9. Yehezkiel pasal 9. Ayat yang keempat. Yehezkiel pasal 9 ayat yang keempat. Begini firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, Yehezkiel 9 ya, ayat yang keempat. Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Sampai ada suatu meterai. Orang boleh mengaku, aku baik, aku ini setia, silahkan. Orang mengaku itu boleh kan, tidak ada salahnya kan. Tapi yang terpenting penilaian orang itu meterai. Apalagi penilaian Tuhan itu meterai yang kekal. Orang boleh mengaku, aku setia, aku sungguh-sungguh, aku mengasihi Tuhan, aku silahkan aja, tidak ada salahnya orang mengaku. Tapi bagaimana orang lain menilai, terutama bagaimana Tuhan menilai, biarlah seperti ini ya. Dan tuliskanlah huruf T pada dahi. Jadi ada satu meterai dari Tuhan yang diberikan. Oh, ini setia. Oh, ini sungguh-sungguh. Oh, ini mengasihi Tuhan. Ya, kita berharap mohon kemurahan Tuhan. Ya, Bupati hidup dalam keadaan setia. Tuhan meterai dalam keadaan setia. Nanti dengan upahnya Tuhan berikan. Tinggal kita yang hidup ini bagaimana? Meterai ini apakah ada dalam hidup kita? Sekali lagi, kalau mengaku, setiap orang sah-sah saja mengaku diri sendiri. Tapi bagaimana pendapat orang lain? Bagaimana terutama pendapat Tuhan? Itu harus kita pikirkan. Biar Tuhan menilai kita ada meterai kesetiaan. Ya, ada meterai kesungguh-sungguhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nanti saat Tuhan berikan waktunya, Alkitab mengatakan awalnya, indah pada waktunya. Jangan sampai terus dari mulai awal ikut Tuhan, tahu-tahu di tengah tinggalkan Tuhan. Jangan. Darah Yesus. Ya, darah Yesus. Itu berarti tidak indah pada waktunya. Tapi kita mau. Kalau kita rindu terus sampai Tuhan datang kedua kali.
kita dalam keadaan setia. Itu indah pada waktunya. Ya, jadi sekali lagi keluarga, jangan sampai kemudian tersinggung kalau saya mengatakan ini berita bahagia. Karena memang ini kebahagiaan. Bagi ibu ini sebuah kebahagiaan. Bagi kita susah, ya terserah, tidak apa-apa. Tapi bagi ibu ini berita bahagia. Dan harus kita memuji nama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa, kita akan selesaikan dan kita lanjutkan nanti di pemakaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan sudah diberikan, diberitakan, dipercayakan kepada kami, menjadi modal untuk kami melanjutkan perjalanan kami di hari-hari penantian kami menantikan kedatangan Tuhan. Biarlah kehidupan kami pada waktunya nanti merupakan waktu yang indah yang Tuhan percayakan seperti firman-Mu kepada kehidupan kami. Kerinduan kami, keindahan itu adalah di saat Engkau menjemput kehidupan kami, untuk kami boleh bertemu dengan Engkau di awan-awan permai. Tapi jika ada lain, biarlah itu yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi yang menjadi kerinduan kami adalah indah pada waktunya, di saat ada pertemuan di udara, bertemu dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Ibu sudah menyelesaikan pertandingannya, sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan segala jerih payah yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan yang mengetahui segala usaha jerih payahnya. Biarlah Tuhan yang memeteraikan segala sesuatu yang sudah dikerjakan oleh Ibu. Biarlah ini merupakan berita bahagia buat kehidupan kami, berita bahagia bagi keluarga. Ibu tetap di dalam Tuhan sampai akhir, sehingga merupakan indah pada waktunya. Tuhan, kami yang masih ada, kami yang hidup ini, biarlah kami tetap setia kepada Tuhan. Jangan sampai dunia memotong perjalanan kami, tetapi biarlah kami tetap indah sampai akhir, indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan boleh menolong kehidupan kami, sehingga hidup ini menjadi hidup yang berbahagia, karena Tuhan ada bagi kehidupan kami. Terima kasih hidup sementara, tapi bukan berarti tidak berguna untuk Tuhan. Tapi biarlah kami berguna dalam kesetiaan, kesungguh-sungguhan kami kepada Tuhan. Karena mengukirkan firman-Mu dalam hati kami, bertumbuh berbuah manis lebat dan tetap berguna di saat kami menggunakan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Setelah ini akan diberangkatkan ke tempat pemakaman. Mari Tuhan tolong dalam perjalanan hentar sampai di tempat dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Bagi kami semua menjauhkan dari mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan, kerusakan, supaya boleh sampai dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara dari Handai Tolan yang masih akan berkunjung, mari Tuhan juga tolong dalam perjalanan mereka sampai di tempat ini dengan sempurna. Terima kasih Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semua ini kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, tapi sebagai mempelai pria surga kami persembahkan, kami paraskan doa ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Monggo yang Bapak Mirsani. Balik enak.
Terus yang wekdal siang menika kita badhe berangkataken jenazah yang saderengipun inggih menika Ibu Musrini utawi Ibu Parti ingkang sampun tinimbalan wonten ing ngarsanipun Gusti. Inggih menika rasa uninga dumateng para bapak ibu para takziah sedaya. Inggih iki kula pinangka sesuai saking keluarga ngaturaken matur nyembah nuwun ingkang tanpa upami dumateng para bapak ibu sedaya. Dan ibu sampun tinimbalan enjang wau antawis pukul utawi jam 8 dan mangke dipun makamaken wonten ing Pasarian Krapyak. Menika antawis yuswa ingkang sampun 8 dosa sekawan. Dan sajatosipun inggih mboten kirang-kirang para putra wayah sederek sampun ngupadekaken usada jati supados ibu menika saged saras nanging sedaya pikantuk sih kemirahipun Gusti. Inggih menika gesang wontenipun salebetipun Gusti, gesang salebetipun Gusti menika keuntungan lan sedo menika nggih keuntungan amargi ibu Parti ingkang sampun nderek Gusti dados nampi kauntungan ingkang saking Gusti ingkang kados sabda ingkang sampun dipun emban kalipun Bapak Pendeta wau. Pinuji asmanipun Gusti. Ibu menika inggih jemaat ingkang saking DPT Tulung Agung, inggih menika ingkang dipun gembalaaken inggih panjenenganipun Bapak Gembala dari Bapak Pendeta Dian Sadra sekalian. Lan menika ibu ingkang tansah setya tuhu anggenipun ibadah pramila menika nderek Gusti menika keuntungan lan sedok menika keuntungan. Haleluya. Wonten salebetipun Gusti Yesus gesang menika wonten keuntunganipun setados sampun dipun timbali dening Gusti. Amargi sasuwenipun gesang ibu menika setya tuhu anggenipun ibadah. Pramila menika kula pinangka sesulih lan dimangke badhe dipun makamaken wonten ing pemakaman Pasarian Krapyak Beji. Lan kula pinangka sesulih mriki menawi wonten kalepatenipun warga ing mriki anggenipun peparing lelenggahan dumateng panjenengan sami berbilih unjukan pasugatan ingkang kirang dereng meranani dumateng penggalih panjenengan sedaya ing mriki kula nyuwun agunging samudra pangastami nyuwun pangapunten dumateng para bapak ibu lan para petakziah sedaya. Nuwun inggih punika jenazah ingkang sampun sumadya lan badhe dipun berangkataken kanthi asma Gusti Yesus Kristus jenazah dipun bidhalaken. Haleluya. Amin. Monggo para nenek-nenek menawi ingkang sampun badhe ngedalaken jenazah. Para nenek-nenek monggo mlebet. Menawi tasih wonten ingkang mirsani para kadang sedherek ibu putra wayah, monggo dipun aturi mlebet sampun kalih ribu. Menawi kepengin pirsa akhir ibu sampun badhe dipun makamaken. Nyuwun almarhum Ibu Parti, almarhumah Ibu Parti, monggo ingkang badhe mirsani.
Ganti renang penggalih, Pak Dia, Bapak Ibu, dan penggalih semoga kita sami dari akan ngantos dumugi pasarian kerapia lan paripurnanipun ati dorong menika. Matur nuwun. Kok sampe kowe kobong iku malahan. Sama kami. Ini Iya. kira betul iki kira betul. Cukup. Bisa bar ya? Bisa ora wae. Ya empong. Iki tau ngernet bareng. Ojo omong ae. Ora tahun depan Enggak tahu. Jar. Ya, ini. Yuk, royong. Dulu. Ayo semuanya. Ye, atas. Kan yang mobil ki langsung mobil ya. Apa ya? Langsung mobil ya. masuk lagi. Wes cukup. Ya dong. Ya tarik kita dulu yuk. Kita. Wes tarik kono cole cole. Wes lah. Sabar Rojar. Monggo kita kumpul sini.
Sebelum kita tutup peti ini dengan tanah, kita akan berdoa mendengar firman terlebih dahulu. Kita akan pujikan lebih dahulu manusia seperti uap. Manusia hanya seperti uap yang bisa terlihat sebentar saja, dan sesudah itu hilang lenyap. Apa yang mau dibanggakannya? Manusia seperti uap. Manusia hanya seperti uap yang bisa terlihat sebentar saja, dan sesudah itu hilang lenyap. Apa yang mau dibanggakannya? Meskipun manusia itu hanya seperti uap yang kelihatan hanya sebentar, tetapi tadi sudah kita dengarkan firman Tuhan, yang sebentar itu tak berguna di hadapan Tuhan, tidak menjadi sia-sia lenyap tanpa bekas, tapi dapat Tuhan berguna selama hidup Tuhan percayakan. Tuhan tolong lebih lanjut untuk hidup kami juga berguna di hadapan Tuhan, supaya saat kedatangan Tuhan kedua kali, hidup kami mengalami keindahan yang Tuhan janjikan buat kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan mengasihi kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum menutup peti dengan tanah, biarlah Engkau menolong dari awal sampai akhir dalam pimpinan tuntunan urapan roh-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi seorang berkat yang besar buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Tetapi kami tahu saat kami mendengar firman, setan berusaha mengganggu kami. Sebab itu Tuhan, tutup bungkus kami dalam kuat kuasa darah Tuhan. Layakkan kami bersatu hati memanggil nama Tuhan untuk mengusir segala setan pengganggu itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan pergi keluar dan menghancurkan dan kuasa darah Tuhan, dan melindungi kehidupan kami, hati kami, dengan kami beribadah ini. Terima kasih Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya firman-Mu boleh kami mengerti, jadi dasar untuk kami melangkah selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Juru Selamat kami, terlebih sebagai mempelai bias surga kami, kami persembahkan, kami paaskan doa ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ayo keluarga, maju ke depan. Ayo. Ini namanya senang-senang sama-sama, kepanasan sama-sama. Ya, jadi tidak boleh apa namanya, boleh senang hidup. Ya, selama hidup. Ya, tadi sudah kita dengarkan firman Tuhan bahwa ibu ini sudah mengalami keindahan. Inilah masa indah yang diterima oleh ibu. Jadi tidak perlu kita berduka, tapi ini satu berita keindahan yang Tuhan sudah percayakan. Meskipun manusia itu seperti uap, tapi bukan uap tanpa guna, ya. Tapi sudah kita baca tadi, uap itu ada gunanya buat kita semuanya, ya, untuk Tuhan. Mazmur 88 ayat yang ke-12. Mazmur 88 ayat 12.
Mazmur 88 ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan, dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Saya ulangi, dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Jadi sampaikan bahwa di sini kasih Tuhan tidak bisa diberitakan di dalam kubur. Artinya kan sudah mati, sudah tidak bisa. Ibu tidak lagi bisa mendengar apa-apa, sudah beristirahat. Kita yang hidup inilah yang harus mendengarkan firman. Kita yang hidup yang harus dengar-dengaran pada firman Tuhan. Kalau ibu sudah tidak dengar lagi, ya sepertinya karena dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur, sudah tidak ada lagi. Ya, jadi kita yang hidup inilah yang harus berjuang untuk kita bisa memberitakan kasih Tuhan yang kita terima. Ya, ibu sudah beristirahat, ya sudah tidak ada lagi yang bisa kemudian didengarkan. Ya, tinggal kita yang masih ada ini harus mendengarkan. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-5. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-5. Begini firman Tuhan, Pengkhotbah pasal 9 ayat 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah, ya, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Jadi sekali lagi, yang mati, sudah beristirahat. Ibu sudah bisa tidur, ya. Jadi sudah kemudian dalam pengembalaan Tuhan, tidak ada lagi kenangan. Jadi jangan sampai kemudian berpikir yang lain-lain. Ibu sudah istirahat, tidak lagi ada kenang-kenangan, ya, karena ibu kemudian tidak suka sama aku makanya ngimpen-ngimpeni aku. Tidak seperti itu, ya. Jadi kita harus mohon kemurahan Tuhan, ya. Orang mati tidak tahu apa-apa, ya, tak ada upah lagi bagi mereka. Jadi sudah istirahat. Kita yang hidup, kita yang kerja untuk Tuhan, untuk dapat upah, ya, untuk dapatkan hasil akhir bahwa hidup kita memang hidup yang berguna buat Tuhan. Kalau ibu sudah bekerja semasa hidup, semasa muda sampai sepuh tetap di dalam Tuhan, itu sudah menjadi upahnya, sudah tidak ada lagi. Jadi tidak lagi ada yang bertambah atau berkurang, tidak, ya, sudah segitu itu sudah tidak ada lagi, tambah atau kurang tidak ada, ya. Tidak kemudian karena kita doakan kemudian tambah, tidak ada, sudah segitu itu. Tinggal kita yang hidup saling doa mendoakan, keluarga yang ada saling doa mendoakan, berguna, mencontoh seperti ibu yang setia, meskipun sampai sepuh tetap setia. Sudah katakan, kalau tidak ada COVID, kalau tidak ada larangan lansia ke gereja, pasti ibu ke gereja, karena memang itu memang jiwanya. Semoga itu menurun kepada anak dan cucu dan cicit, ya, setia sampai akhir, sampai Tuhan datang kedua kali. Terakhir, Wahyu 14 ayat 13. Ayat ini sering kali kita baca, ya. Wahyu pasal yang ke 14 ayat 13. Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Sudah katakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Orang yang mati di dalam Tuhan berbahagia. Jadi hari ini tidak ada berita duka. Yang ada hari ini adalah berita bahagia, karena ibu sudah dipanggil Tuhan. Ya, kita saja ketika belum kenal Tuhan, kita dipanggil Tuhan, kita bahagia kok. Bagi seperti ibu sekarang ini, dipanggil Tuhan, dia dalam keadaan bahagia, beristirahat, ya, berbahagia, sudah dengan jerih lelahnya, sudah dengan usahanya. Tinggal kita yang hidup ini. Pasti setiap putra putri, anak menantu, cucu cicit pasti punya satu pelajaran dari ibu ini, dan itu yang harus diteruskan sampai akhir. Terutama tetap tinggal dalam pengajaran sampai akhir.
pasti digoda banyak, apalagi di tempat asal godaan itu ada, sebab sama daerahnya dari asalnya. Ya, jadi kita sampai harus akhir tetap dalam pengajaran, supaya nanti kita semua boleh menjadi mempelai perempuan Tuhan. Itu ya, Tuhan berkati kita semuanya. Ayo kita berdoa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ibu sudah beristirahat. Keselamatan itu sudah menjadi jaminan yang di dalam Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mati di dalam Tuhan. Sehingga hari ini ibu mendapatkan kebahagiaan, bagian yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Tinggal kami yang hidup, Tuhan tolong kami supaya kami tetap bahagia, indah pada waktunya yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, Engkau tolong kepada kami semua, supaya kami dengan sungguh-sungguh mengasihi kepada Tuhan. Terima kasih untuk cuaca yang cerah. Terima kasih untuk waktu indah yang Tuhan berikan. Sekali lagi, ini bukan berita duka bagi kami, tapi justru ini berita bahagia buat kami, buat keluarga. Karena ibu dipanggil Tuhan dalam keadaan tetap di dalam Tuhan. Tuhan bersyukur, kasih kemurahan Tuhan berlaku. Hamba-Mu sebagai gembala menyerahkan kembali kepada pemiliknya Tuhan, yaitu pribadi-Mu sebagai gembala agung. Biarlah Engkau yang selanjutnya mengembalakan kembali kepada ibu, sehingga ibu boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami yang hidup, biarlah kami tetap dalam penggembalaan, kami tetap di dalam pengajaran seperti ibu, sampai Tuhan datang kedua kali pada waktu yang terindah, boleh menjemput kehidupan kami. Terima kasih Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih, berkati kami semua yang sudah datang pada hari ini. Berkati tetangga-tetangga yang sudah Tuhan ikut dalam Tuhan pemakaman ini. Biarlah Engkau mau berikan berkat-berkat Tuhan, Engkau memberikan kebahagiaan kepada mereka semua. Biar kasih kemurahan Tuhan berlaku, benih firman yang sudah ditabur, biarlah Engkau tumbuhkan di dalam hati kami masing-masing, berbuah manis, lebat dan tetap berguna di saat kami menggunakan di hadapan Tuhan. Sekembalinya kami dari tempat ini, menyertai Hentar sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami, tapi sebagai mempelai pria surga kami persembahkan, kami doakan doa ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Tuhan berkati kita semuanya. Monggo, sangkat dan lejengkan.
Mampir mah ya. Enten nasi boten pinten kok? Hah? Enten nasi boten Pundi? jeneng griyane jenengan. Nek ana hansip disiapne berarti. Pagi kene ning Jojo. Tapi ini radio kok. Ora disiapne. Siapin tak siapin mana? Ana hansip berarti. Nek ana hansip kan kemampir. Berarti disiapne nek ono. Ora bener. Begitu. Ganti harta. Tapi disanjangi kulane Rahel. Kulane Rahel jang itu. Ini jalan itu kan. Ini. Kulane Rahel. Rahel ngulon. Itu. Batu-batu gue dikit-dikit masalahnya kan tanahnya kering di enek sumber iya tidak ada air enek ono yo beli tok suwi kok jadi muncul nih pas pasan enggak dimuncul malah di bapak nggak tinggi ngecepnya anu Buka kan oke mas kok seduruk enggak mungkin kurang seru nih gua anu nih guling kurang lebet pak nih sing patune ngancap nih gua kurang jeru tuh. Sawan nasi ini termasuk bagus pak bagus Ini ojo.
Iya. Ketan kali titik itu wis dik Mas Sari. Abdi dulu neng kono iki. Dulu kan sampe Tunggu Sari. Sari iki kecamatan Jonglar. Nah, kalau tadi kecamatan kota, kan kota. Rupiahnya nopo? Bisa. Ini bisa pati. Pun muncul lagi paling bisa. Ini sore ini pengen apa sih? Apa orang mana pun saya, mana orang Uji aku tanggal berapa? 92. Terus 9 kali. 9. Terus ini 2022. Nah, terus katanya siapa? Jam. Siapa jam? Salah. Sepatunya beda. Tak kalah. Tapi pakai mama Bupa pakai sandal Koko tak pas itu berapa gede mah hati-hati tangan dulu jangan tangan Tidak loh. Dipanggil ibu tuh. Ayo tapur-tapur itu. Wis. Wes. Ngene wis. Bentar bapak dulu. Kakak ini mel. Kakak ini kan bukan Dek, kamu enggak takut ya, Dek? Ki. Yo.
Uyut. Karmel. Dek. Yes. Yes. Ya, wis. Wis. Yes, habis. Ketoke awakmu kejut. Oke, monggo. Ya ora mau gandene ora. Nggih, monggo. Panas terus langsung cuci tangan. Anu, matenan.